menarik lainnya hanya di channel ini. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Selamat datang di cerita yang penuh ketegangan ini. Seperti yang sudah bisa kamu tebak, cerita ini akan membawa kamu ke dalam kisah hubungan terlarang antara seorang majikan cantik dan supir pribadinya. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan setiap babnya. Ini adalah cerita nyata yang mengguncang, penuh rahasia dan cinta yang tersembunyi. Mari kita mulai. Di sebuah rumah mewah yang terletak di pinggiran kota Jakarta, hidup seorang wanita cantik bernama Sinta. Sinta adalah seorang wanita yang memiliki segalanya, kecantikan, kekayaan, dan kehidupan yang tampak sempurna. Namun, di balik segala kemewahan itu, ada satu rahasia yang tak pernah terungkap. Sebuah rahasia yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sinta, yang berusia 28 tahun, tinggal sendirian di rumah mewah miliknya. Ia seorang wanita karir yang sukses di bidang pemasaran, tetapi meskipun ia memiliki banyak teman dan rekan kerja, tak ada satupun yang benar-benar dekat dengannya. Sinta merasa kesepian, meski dikelilingi oleh segala kenyamanan duniawi. Keinginannya untuk merasakan cinta sejati, yang tulus dan tanpa pamrih, membuatnya seringkali merasa kosong. Di sisi lain, ada Damar, seorang pria berusia 32 tahun yang bekerja sebagai supir pribadi Sinta. Damar adalah pria sederhana, berasal dari desa kecil di Jawa Tengah. Ia datang ke Jakarta dengan harapan bisa memperbaiki kehidupannya. Sejak pertama kali bekerja di rumah Sinta, Damar sudah melihatnya sebagai sosok yang menarik. Namun, ia tahu tempatnya. Sebagai supir, ia tahu batasan-batasannya dan tidak pernah berani untuk melangkah lebih jauh. Namun, segala sesuatu berubah pada suatu malam yang dingin di bulan Oktober 2022. Sinta yang pulang larut dari sebuah acara bisnis merasa sangat lelah. Ia duduk di kursi ruang tamu sambil menunggu Damar menyiapkan mobilnya untuk mengantar pulang. Sinta, yang sudah terlalu lama memendam rasa kesepian, mulai berbicara lebih banyak dengan Damar. "Aku kadang merasa hidupku kosong, Damar," Sinta berkata, sambil menatap jendela besar yang menghadap ke taman rumahnya. "Semua orang hanya melihatku sebagai wanita sukses. Tapi tak ada yang tahu bagaimana rasanya berjuang sendirian." Damar terdiam. Sebagai seorang pria, ia tidak tahu apa yang harus dikatakan untuk menghibur Sinta. Namun, ia bisa merasakan kesedihan yang terkandung dalam suara Sinta. Tanpa disadari, ia melangkah lebih dekat dan duduk di sebelahnya. Mereka berdua terdiam dalam keheningan, hingga Sinta mengangkat wajahnya dan menatap Damar. "Aku hanya ingin ada seseorang yang bisa mengerti aku, Damar," katanya dengan suara pelan. Damar merasa canggung, namun hatinya mulai berdebar. Dia tahu bahwa saat itu adalah momen yang akan mengubah segalanya. Sesuatu di dalam dirinya mulai memanggil untuk memberikan kenyamanan pada Sinta, untuk mendengarnya lebih jauh. Tanpa sadar, mereka berdua mulai berbicara lebih banyak, saling berbagi tentang kehidupan mereka yang penuh dengan luka dan keinginan yang tak terungkapkan. Penyebutan nama itu, Damar, di bibir Sinta menjadi awal dari sebuah cerita yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Mereka berdua merasakan ketegangan yang sulit dijelaskan, sebuah ketertarikan yang mulai muncul, namun mereka tidak bisa atau tidak ingin mengakuinya. Sinta, yang sudah lama tidak merasa dihargai sebagai wanita, mulai melihat Damar dengan cara yang berbeda. Begitu pula Damar, yang semula hanya melihat Sinta sebagai majikan, mulai merasa ada sesuatu yang lebih antara mereka. Namun, mereka masih ragu. Damar tetap tahu bahwa ia adalah seorang supir dan Sinta adalah majikannya. Dia tidak ingin melampaui batas, meski perasaan itu semakin kuat mengalir di antara mereka. Sinta, di sisi lain, berusaha menahan perasaan yang mulai tumbuh, takut akan konsekuensinya jika hal ini diketahui oleh orang lain. Tapi pada malam itu, ketika Damar menatap matanya, semuanya berubah. Perasaan yang terpendam selama ini tiba-tiba meledak, dan mereka tidak bisa lagi menahan perasaan itu. Mereka tahu, apa yang terjadi malam itu adalah awal dari sebuah perjalanan yang penuh dengan bahaya, rasa bersalah, dan cinta terlarang yang akan mengguncang dunia mereka. Waktu berlalu, dan hubungan antara Sinta dan Damar semakin sulit untuk dijelaskan. Mereka berdua mulai merasakan ketegangan yang tak terucapkan dalam setiap pertemuan. Ketika Damar mengantar Sinta ke acara-acara penting, mereka seringkali berbicara lebih dari sekadar basa-basi. Setiap tatapan, setiap senyuman, semakin terasa berarti. Namun, di dalam hati mereka masing-masing, ada ketakutan yang mendalam,
ketakutan akan konsekuensi jika hubungan ini terungkap. Damar tahu betul posisi sosialnya sebagai supir. Ia sangat sadar bahwa ia hanya bisa menjadi bayangan dalam kehidupan Sinta yang mewah dan penuh sorotan. Ia bukan siapa-siapa di dunia Sinta yang glamor. Namun, semakin lama, ia semakin sulit untuk menahan perasaan yang tumbuh di dalam dirinya. Sinta, di sisi lain, merasa terjebak. Keinginannya untuk merasakan cinta yang tulus membuatnya terhanyut dalam hubungan yang tak seharusnya terjadi. Dia tahu ini salah, tapi ketika berada di dekat Damar, segala rasa cemas dan kesepian yang ia rasakan selama ini seolah menguap begitu saja. Damar membuatnya merasa hidup lagi, merasa seperti seorang wanita yang dihargai, bukan hanya sebagai bos yang memiliki segalanya. Suatu hari, saat Sinta sedang menunggu di ruang kerja rumahnya, Damar datang lebih cepat dari biasanya. Sinta memandangnya, sejenak terdiam. Tanpa sadar, mereka saling menatap dalam diam, hingga Damar akhirnya mengalihkan pandangannya dan berkata, "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" "Damar," Sinta memanggilnya dengan nada suara yang berbeda dari biasanya. "Apa kamu pernah merasa kalau hidup ini kadang tak adil?" Damar mengernyitkan dahi. "Maksudnya, Bu?" Sinta berdiri, mendekati jendela besar yang menghadap ke taman luas di depan rumahnya. "Aku memiliki segala yang orang lain inginkan. Tapi ada yang hilang dalam hidupku. Aku merasa sepi, Damar." Damar merasa canggung mendengar kata-kata itu. Sebagai seorang pria yang lebih banyak diam, ia tidak tahu harus berkata apa. Namun, seolah dipaksa oleh keadaan, ia berjalan mendekat dan berdiri di belakang Sinta. "Kadang, saya juga merasa begitu, Bu. Hidup saya terasa berat. Saya datang jauh dari desa untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Tapi rasanya, saya tidak pernah merasa punya tempat di sini," jawab Damar pelan. Mereka berdua terdiam lagi. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar jelas. Lalu, tanpa diduga, Sinta menoleh dan menatap Damar dengan intens. "Aku bisa merasakannya, Damar. Kamu berbeda dari orang lain yang pernah aku kenal." Damar merasakan dadanya berdebar. Ia tahu, kata-kata itu lebih dari sekadar pujian biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam yang tersembunyi di balik tatapan itu. Tanpa berpikir panjang, ia mendekatkan dirinya ke Sinta. Ketegangan antara mereka semakin terasa begitu dekat. Namun, Sinta menarik napas panjang dan mundur satu langkah, seakan menyadari apa yang baru saja terjadi. "Kita tidak bisa begini, Damar," kata Sinta dengan suara sedikit gemetar. "Ini salah. Kamu adalah supirku. Aku adalah majikanmu. Ini tidak bisa diteruskan." Damar merasa terhimpit. Ia tahu betul bahwa ia tidak bisa melanjutkan hubungan ini. Tapi di sisi lain, perasaannya sangat kuat, jauh lebih kuat dari yang pernah ia bayangkan. Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan, Bu." Sinta menatapnya dengan mata yang penuh kebingungan. "Aku ingin ini berakhir, Damar. Tapi hatiku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi, tapi rasanya kita semakin terjerat dalam sebuah permainan yang tidak bisa kita kendalikan." Damar merasakan kekosongan di dadanya. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Ia merasa terperangkap dalam perasaan yang semakin tidak bisa dikendalikan. Sinta, yang semula tampak begitu kuat dan tak tergoyahkan, kini terlihat rapuh. Sejak malam itu, hubungan mereka semakin intens. Sinta tidak bisa mengabaikan perasaan yang terus tumbuh, dan Damar juga merasakan hal yang sama. Setiap pertemuan menjadi semakin penuh dengan ketegangan dan harapan yang tak bisa mereka ungkapkan. Mereka tahu, jika hubungan ini diketahui oleh orang lain, semuanya akan berakhir. Namun, semakin mereka berusaha menjauh, semakin kuat ikatan itu menarik mereka kembali. Ada perasaan saling membutuhkan yang semakin mendalam, meskipun keduanya sadar bahwa hubungan ini tidak bisa bertahan lama. Ada banyak hal yang bisa merusak hidup mereka, namun entah mengapa, mereka tetap melangkah lebih jauh, terjebak dalam permainan yang mereka sendiri tidak bisa kendalikan. Setiap hari, ketegangan antara Sinta dan Damar semakin memuncak. Meskipun keduanya berusaha untuk menjaga jarak, kenyataannya semakin sulit untuk menghindari perasaan yang semakin kuat. Mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan adalah sebuah kesalahan besar, tetapi seiring berjalannya waktu, perasaan itu justru semakin mengikat mereka. Pada suatu malam,
Setelah Sinta kembali dari acara bisnis, ia merasakan kelelahan yang luar biasa. Malam itu, Damar tidak hanya mengantar pulang, tetapi juga menemani Sinta berbicara hingga larut. Dalam keheningan yang mencekam, mereka berdua berada di ruang tamu yang sepi. Sinta menatap Damar dengan mata yang penuh keraguan dan kebingungan. "Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan lagi, Damar," katanya dengan suara pelan, hampir berbisik. "Aku merasa seperti aku hidup dalam kebohongan. Setiap hari, aku berpura-pura baik-baik saja, tetapi sebenarnya aku merasa sangat kosong." Damar mendekat, meskipun ia tahu itu bukan langkah yang bijak. Ia ingin menghibur Sinta, tetapi hatinya juga bergejolak. "Saya tahu, Bu," jawabnya, suaranya penuh dengan kehangatan. "Saya juga merasa begitu. Tetapi kita tidak bisa terus seperti ini. Ini tidak baik untuk kita berdua." Namun, Sinta menatapnya intens, dan dalam pandangannya ada keputusasaan. "Tapi aku tidak bisa berhenti memikirkanmu, Damar. Aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini." Damar menundukkan kepala. Ia ingin berkata sesuatu, namun kata-kata itu terhenti di bibirnya. Mereka berdua sadar bahwa mereka telah melangkah terlalu jauh. Rasa cinta itu sudah tidak bisa mereka pertahankan dalam bayang-bayang, meskipun mereka tahu bahwa hubungan ini tak mungkin bertahan dalam realitas. Mereka tidak bisa mengubah kenyataan bahwa perbedaan sosial mereka terlalu besar. Sinta berdiri dan berjalan ke jendela besar yang menghadap ke halaman belakang rumahnya. Malam itu, langit Jakarta tampak cerah, tetapi ada sesuatu yang gelap menyelimuti hatinya. Jika orang tahu tentang ini, semuanya akan hancur, Damar. Hidupku, karierku, reputasiku, semuanya akan runtuh. Damar tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa terjebak dalam dilema yang tak terpecahkan. Di satu sisi, ia tidak bisa mengingkari perasaan yang tumbuh dalam dirinya, tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa ia harus berhenti sebelum semuanya terlambat. "Aku tahu, Bu," jawabnya pelan. "Tapi kita tidak bisa terus bersembunyi seperti ini. Kita harus membuat keputusan. Kita harus mengakhiri semuanya, sebelum kita lebih jauh terjerat." Namun, Sinta tidak bisa menerima kenyataan itu. Ia berpaling dan menatap Damar dengan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. "Aku tidak ingin kehilanganmu, Damar. Tapi aku juga tidak bisa menghancurkan hidupku hanya karena perasaan ini." Damar terdiam, tak tahu harus berbuat apa. Sinta adalah majikannya. Ia adalah orang yang memberinya pekerjaan, memberinya kesempatan untuk mengubah hidupnya. Namun, hubungan mereka bukan hanya sekadar perasaan. Ini adalah beban yang sangat berat. Jika ini sampai terbongkar, mereka akan menghadapi lebih dari sekadar penghakiman sosial. Mereka akan kehilangan segalanya. Di tengah perasaan yang membingungkan itu, Sinta mengangkat wajahnya, dan untuk pertama kalinya, Damar melihat bahwa di balik kecantikannya yang sempurna, ada luka yang sangat dalam. "Aku sudah terlalu lama merasa kosong, Damar. Aku takut, aku akan terus mencari pengakuan ini dalam cara yang salah. Aku takut kalau aku terus mencintaimu, aku akan kehilangan diriku sendiri." Damar merasakan hatinya hancur mendengar itu. Ia ingin mengatakan sesuatu yang bisa menghibur, tetapi ia tahu bahwa dalam situasi seperti ini, tidak ada kata-kata yang bisa meringankan beban mereka. Mereka berdua berada dalam posisi yang sangat sulit. "Apa yang harus kita lakukan, Damar?" tanya Sinta dengan suara bergetar. Aku rasa kita harus berhenti," jawab Damar dengan hati yang berat. "Ini tidak sehat untuk kita berdua. Kita sudah terlalu terjerat dalam perasaan ini. Kita harus melepaskan diri kita sebelum terlambat." Sinta terdiam, namun matanya menunjukkan bahwa ia mengerti. Ia tahu, keputusan yang mereka buat malam itu adalah yang terbaik, meskipun itu sangat menyakitkan. Mereka berdua harus merelakan hubungan yang telah membawa kebahagiaan singkat dan penuh keraguan, tetapi di sisi lain, mereka juga harus melanjutkan hidup mereka. Pagi keesokan harinya, Damar memutuskan untuk pergi dari rumah Sinta. Ia merasa sangat berat, tetapi ia tahu itu adalah langkah yang tepat. Sinta, yang berdiri di balik pintu, hanya bisa melihatnya pergi dengan hati yang terluka. Mereka tahu ini adalah perpisahan yang harus terjadi, meskipun mereka saling mencintai. Mereka berdua berjalan di jalan yang berbeda, dengan hati yang penuh dengan kenangan dan keputusan yang sulit. Ini adalah akhir dari sebuah hubungan terlarang yang akan selalu dikenang,
Sebuah kisah yang terpaksa berakhir karena kesadaran bahwa cinta itu, meskipun indah, kadang harus dikorbankan demi kedamaian dan kenyamanan hidup masing-masing. Kisah ini mengajarkan kita bahwa cinta memang bisa datang dalam bentuk yang tak terduga, bahkan di saat yang paling sulit. Namun, tidak semua cinta bisa dipertahankan, apalagi jika harus mengorbankan kebahagiaan dan masa depan kita. Terkadang, melepaskan adalah pilihan terbaik untuk kedua belah pihak. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Selamat datang di kisah yang penuh ketegangan dan misteri. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Kali ini, kita akan menyelami kisah nyata yang mengejutkan. Tentang cinta yang terlarang, perubahan hidup yang tak terduga, dan skandal yang bisa menghancurkan dunia dua orang. Mari kita mulai cerita ini. Di sebuah rumah mewah yang terletak di pinggiran kota Jakarta, sebuah kisah yang tak terungkap selama bertahun-tahun akhirnya menjadi kenyataan. Rumah besar dengan pagar tinggi dan taman yang luas ini milik seorang wanita muda bernama Sarah. Cantik, berpendidikan, dan memiliki segala yang diinginkan banyak orang. Namun, di balik kesempurnaannya, ada rahasia yang tak pernah terungkap. Sebuah rahasia yang bisa mengubah hidupnya dan hidup orang lain selamanya. Sarah bekerja sebagai seorang pengusaha sukses, membangun bisnisnya sendiri di dunia fashion. Ia adalah sosok yang mandiri, penuh percaya diri, dan selalu tampil sempurna di depan publik. Namun, kehidupan pribadinya jauh dari yang tampak di luar. Di balik wajah cantiknya, Sarah merasa kesepian. Kehidupannya yang sibuk membuatnya sulit untuk menjalin hubungan yang serius. Tak ada waktu untuk cinta. Atau setidaknya, itu yang dia kira. Hingga suatu hari, Ardi, seorang pria muda yang baru saja dipekerjakan sebagai supir pribadi Sarah, memasuki hidupnya. Ardi berasal dari keluarga sederhana di luar kota. Ia memiliki wajah yang tampan, tubuh atletis, dan kepribadian yang tenang. Meskipun statusnya jauh di bawah Sarah, ia tak merasa minder. Bagi Ardi, pekerjaan ini adalah kesempatan emas untuk mengubah hidupnya dan membantu keluarganya. Sejak hari pertama bekerja, Ardi selalu menunjukkan sikap profesional. Ia tahu betul bahwa hubungan antara seorang supir dan majikan harus dibatasi. Namun, semakin lama ia bekerja bersama Sarah, semakin sulit untuk menjaga jarak. Ada sesuatu yang berbeda dari Sarah, sesuatu yang menarik perhatian Ardi. Kecantikan Sarah bukan hanya di luar, tetapi juga di dalam. Ia pintar, lembut, dan tidak terjebak dalam kemewahan yang dimilikinya. Sarah berbeda dari wanita-wanita yang selama ini Ardi temui. Namun, Ardi bukan satu-satunya yang merasakan ketertarikan itu. Sarah juga merasa ada sesuatu yang aneh dengan kehadiran Ardi. Meskipun ia tahu betul bahwa hubungan ini tidak mungkin lebih dari sekadar hubungan majikan dan supir, ada perasaan yang sulit diungkapkan. Mungkin karena Ardi selalu ada di sampingnya, mendengarkan ceritanya, dan memperhatikan hal-hal kecil yang sering diabaikan orang lain. Seiring waktu, kedekatan mereka mulai tumbuh. Meskipun mereka selalu menjaga jarak profesional, ada momen-momen kecil yang membuat keduanya saling memahami tanpa kata. Ardi mulai menjadi orang yang selalu ada saat Sarah merasa lelah setelah bekerja seharian. Ia adalah sosok yang menenangkan, bahkan saat Sarah merasa hidupnya begitu penuh tekanan. Di sisi lain, Sarah mulai merasakan perasaan yang berbeda terhadap Ardi, sebuah perasaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, perasaan ini mulai menimbulkan kebingungannya. Sarah tahu bahwa ini adalah jalan berbahaya. Ia adalah seorang wanita yang sukses, sementara Ardi hanyalah seorang supir. Perbedaan status ini menciptakan dinding tebal di antara mereka. Tapi siapa yang bisa menahan perasaan yang tumbuh begitu kuat? Puncaknya terjadi satu malam ketika Sarah mengundang Ardi untuk ikut makan malam bersama keluarganya. Malam itu, mereka berbicara lebih lama dari biasanya. Sarah mulai membuka diri, menceritakan kehidupan pribadinya yang penuh dengan tekanan, sementara Ardi mendengarkan dengan penuh perhatian. Lalu, tanpa disadari, percakapan itu berubah menjadi momen yang intim. Kedekatan mereka semakin terasa. Ardi merasakan ketegangan yang tak terungkapkan. Di satu sisi, ia tahu bahwa hubungan ini bisa menghancurkan segalanya. Status mereka yang berbeda, dan lebih penting lagi, batasan yang tak boleh dilanggar. Namun, di sisi lain, ia merasakan dorongan untuk lebih dekat dengan Sarah, untuk melindunginya dari segala keruwetan hidup yang ia alami.
Ketegangan itu akhirnya memuncak ketika Sarah tiba-tiba menatap Ardi dengan cara yang berbeda. Pandangannya lebih lembut, lebih intim, dan seolah-olah dia sedang mencari sesuatu yang tak bisa dia ungkapkan dengan kata-kata. Ardi pun merasakan getaran yang sama. Ada keinginan yang terpendam di dalam dirinya yang semakin sulit untuk dikendalikan. Namun, sebelum mereka bisa mengatakan apapun, Sarah tiba-tiba menyadari bahwa situasi ini telah melampaui batas. Ia menarik diri sejenak, mencoba untuk mengendalikan emosinya. Tapi, hati Sarah berkata lain. Keinginan untuk mencintai, bahkan jika itu tak mungkin, mulai menguasai pikirannya. Sesuatu yang selama ini ia hindari, kini tak bisa ia jauhi lagi. Ardi. Sarah akhirnya memanggilnya dengan suara pelan. Kita harus berhenti di sini. Ini tidak bisa dilanjutkan. Namun, Ardi hanya diam. Hanya matanya yang berbicara, mengungkapkan apa yang tidak bisa diucapkan. Sejak saat itu, kedekatan mereka semakin sulit untuk dipahami. Mereka berdua tahu, hubungan ini tidak hanya akan mengubah hidup mereka, tetapi juga akan membawa mereka pada jalan yang tak terduga. Setelah malam itu, segalanya berubah. Sarah dan Ardi mencoba kembali ke rutinitas mereka, tetapi ada sesuatu yang terasa berbeda. Ketegangan yang tak terucapkan menggantung di udara, mengisi setiap sudut rumah Sarah dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Mereka berdua berusaha menghindari perasaan yang semakin mendalam, namun setiap pertemuan, setiap tatapan, semakin sulit untuk diabaikan. Sarah merasa bingung. Bagaimana bisa seseorang yang selama ini ia anggap hanya sebagai supir, kini menjadi sosok yang begitu memengaruhi hidupnya? Ardi bukan lagi sekadar seorang karyawan yang ada untuk melayani kebutuhan sehari-hari. Ia telah menjadi seseorang yang tak bisa Sarah lupakan, meski ia berusaha keras untuk menahan perasaan itu. Sarah tahu bahwa perasaan ini tak seharusnya ada, apalagi di tengah kesibukannya yang penuh tekanan dan tanggung jawab. Namun, semakin Sarah berusaha menepis perasaan itu, semakin ia merasa arus kuat yang menariknya lebih dalam. Perasaan itu semakin menguasai pikirannya, hingga akhirnya ia tak bisa lagi menahan diri. Tanpa ia sadari, setiap tatapan Ardi mulai menembus pertahanan dirinya, membuatnya merasa lebih hidup, lebih dihargai. Di sisi lain, Ardi juga merasakan ketegangan yang sama. Ia merasa terjebak antara profesionalisme dan perasaan yang semakin mendalam terhadap majikannya. Setiap hari ia berusaha untuk menjaga jarak, namun hatinya justru semakin terbuka untuk Sarah. Ia tahu bahwa hubungan ini tak mungkin terjadi, bahwa status sosial mereka terlalu berbeda. Namun, perasaan yang tumbuh dalam dirinya begitu kuat, tak bisa begitu saja diabaikan. Malam itu, setelah seharian bekerja keras, Sarah memutuskan untuk berjalan-jalan di taman belakang rumahnya untuk menghilangkan penat. Udara malam yang sejuk membuatnya sedikit tenang, meski perasaan di dalam hatinya masih bergolak. Tanpa sengaja, ia melihat Ardi berdiri di dekat jendela ruang tamu, memandang keluar. Matanya tampak kosong, seolah sedang berpikir keras. Sarah tak bisa menahan keinginan untuk mendekatinya. Ardi! Panggil Sarah dengan suara lembut. Ardi menoleh, sedikit terkejut. Wajahnya yang biasanya tenang kini tampak lebih serius, seolah dia tahu apa yang akan terjadi. Ada apa, Bu Sarah? Tanya Ardi dengan nada yang terkendali, meskipun di dalamnya ada gejolak perasaan yang sulit disembunyikan. Sarah terdiam sejenak, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Namun, akhirnya ia hanya menggelengkan kepala, seolah tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam dirinya. Aku hanya merasa lelah, Ardi. Banyak yang harus dipikirkan, jawab Sarah, meskipun sebenarnya perasaan yang mengusik dirinya lebih dalam dari sekadar kelelahan fisik. Ardi pun mendekat, berdiri di sampingnya tanpa mengatakan apa-apa. Mereka berdiri diam, menikmati kesunyian malam yang hanya dihiasi oleh suara angin dan langkah kaki mereka yang bergetar pelan. Keheningan itu terasa aneh. Begitu banyak kata yang ingin mereka ucapkan, namun tidak satu pun yang keluar. Tanpa diduga, Sarah menggenggam tangan Ardi. Perlahan, tanpa niat untuk membuat sesuatu yang lebih, hanya mencari kenyamanan dalam sentuhan itu. Namun, tindakan itu justru mengubah segalanya. Ardi merasa jantungnya berdebar lebih cepat. Ia merasakan kehangatan tangan Sarah yang menggenggamnya, dan untuk pertama kalinya, ia merasa begitu dekat dengan wanita yang selalu ada di sekitarnya. Ardi, apakah kamu merasa seperti ini juga? Tanya Sarah pelan, suaranya hampir tak terdengar,
tetapi cukup untuk menyentuh hati Ardi. Ardi hanya terdiam. Ia ingin berkata sesuatu, ingin menjelaskan perasaannya, namun kata-kata itu terasa seperti beban yang terlalu berat untuk diucapkan. "Bu Sarah, ini bukan jalan yang bisa kita tempuh," jawabnya akhirnya, meskipun dengan nada yang penuh dengan keraguan. Ia tahu bahwa hubungan ini berbahaya, bahwa perasaan yang mereka alami bisa menghancurkan segalanya. Tapi Sarah tak bisa lagi menahan perasaannya. "Aku tahu, Ardi. Tapi bagaimana kalau ini memang tak bisa kita hindari?" jawab Sarah dengan penuh penyesalan, namun juga dengan rasa tak berdaya. Hatinya terbelah antara apa yang benar dan apa yang ia rasakan. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Ardi menarik tangannya dengan lembut, mencoba untuk menjaga jarak. "Kita tidak bisa seperti ini, Bu Sarah," katanya, kali ini lebih tegas. "Kamu tahu bahwa ini salah. Kita berdua tahu itu." Namun, kata-kata Ardi justru semakin menggetarkan hati Sarah. Semakin ia mencoba untuk melangkah mundur, semakin kuat perasaan itu menguasainya. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah ia bisa menahan dorongan ini lebih lama lagi? Apa yang akan terjadi jika mereka terus melawan perasaan mereka yang semakin dalam? Hari-hari berikutnya berjalan dengan canggung. Sarah dan Ardi berusaha untuk tetap profesional, tetapi ketegangan di antara mereka semakin terasa. Mereka saling menghindar, namun setiap kali bertemu, perasaan itu kembali muncul, tak terbendung. Keduanya sadar, hubungan ini tidak akan bisa berlangsung lama jika mereka terus membiarkan perasaan itu tumbuh. Tetapi apakah mereka benar-benar bisa menghentikan apa yang sudah dimulai? Semua pertanyaan itu hanya bisa terjawab ketika mereka benar-benar menghadapi kenyataan pahit yang akan datang. Hari-hari berlalu dengan penuh ketegangan. Setiap interaksi antara Sarah dan Ardi terasa seperti permainan yang semakin sulit untuk dimenangkan. Meski keduanya berusaha untuk menjaga jarak, perasaan yang telah tumbuh semakin sulit diabaikan. Apa yang mereka coba hindari justru semakin menjadi-jadi. Ada sesuatu yang tak bisa dipungkiri, perasaan itu tidak bisa dibendung lagi. Sarah merasa seperti terjebak dalam kebingungannya sendiri. Sebagai seorang wanita sukses, ia seharusnya bisa mengendalikan hidupnya. Namun, perasaan yang tumbuh antara dirinya dan Ardi justru mengguncang segala stabilitas yang telah ia bangun. Ia tahu bahwa jika ini terbongkar, semuanya akan hancur, karirnya, citranya, dan bahkan kehidupan pribadinya yang selama ini ia lindungi dengan keras. Namun, di sisi lain, Sarah juga merasa bahwa Ardi adalah seseorang yang tak pernah ia temui sebelumnya. Ia bukan hanya seorang supir, tetapi seseorang yang tahu cara mendengarkan, memahami, dan bahkan merasakan apa yang sedang ia alami tanpa perlu banyak bicara. Keberadaannya di sisinya membuat Sarah merasa lebih hidup, lebih dihargai, dan lebih diinginkan. Sementara itu, Ardi juga merasakan kegelisahan yang sama. Ia tahu betul bahwa ia tak bisa membiarkan perasaan ini berkembang lebih jauh. Namun, apa yang harus dilakukan ketika perasaan itu semakin kuat, semakin nyata? Ardi merasa bahwa ia sudah melangkah terlalu jauh. Ia sudah terlalu terikat dengan Sarah, meskipun status mereka sangat berbeda. Bagaimana mungkin seorang supir seperti dirinya bisa mengharapkan sesuatu yang lebih dari seorang wanita sekelas Sarah? Mungkin mereka bisa berbicara tentang rasa sakit yang mereka rasakan, tapi itu tak akan pernah mengubah kenyataan yang ada. Pada suatu malam, ketika Sarah sedang duduk sendirian di ruang kerjanya, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Pesan itu datang dari nomor yang tidak dikenal. Dengan rasa penasaran, Sarah membuka pesan tersebut. Isinya membuat darahnya membeku. "Aku tahu tentang kamu dan Ardi. Jika kamu tidak berhenti, aku akan memberitahu semua orang." Sarah terkejut dan merasa cemas. Siapa yang mengirim pesan ini? Bagaimana orang ini bisa tahu? Sebagai seorang yang terbiasa menjaga privasi, Sarah merasa terancam. Ia segera menghubungi Ardi, berharap untuk mendapatkan penjelasan. Ardi menjawab telepon dengan suara rendah, seolah sudah menunggu panggilan ini. "Ardi, ada yang mengancamku. Mereka tahu tentang kita," kata Sarah, mencoba untuk tetap tenang meskipun hatinya berdebar kencang. Ardi terdiam sejenak, mencerna kata-kata Sarah. "Siapa yang bisa tahu, Bu Sarah? Kita berdua saja yang tahu tentang ini," jawab Ardi, berusaha menjaga kestabilan suaranya. "Entahlah, tapi mereka tahu, Ardi. Aku merasa sangat cemas sekarang."
Sarah menjawab dengan nada yang penuh ketegangan. Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ardi menarik napas dalam-dalam. Ia tahu bahwa ini saat yang paling sulit bagi mereka berdua. Mereka sudah terjebak dalam sesuatu yang lebih besar dari sekadar hubungan terlarang. Jika orang lain mengetahui hubungan mereka, semuanya akan hancur. Hidup Sarah akan berubah selamanya, dan ia sendiri mungkin akan kehilangan pekerjaannya. Namun, sesuatu dalam diri Ardi membuatnya tidak bisa hanya diam. Kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja, Bu Sarah. Kita harus mencari tahu siapa yang mengancam kita ini, kata Ardi dengan penuh tekad. Keputusan itu membawa keduanya ke dalam situasi yang lebih berbahaya. Mereka mulai mencari tahu siapa yang bisa menjadi ancaman bagi mereka. Apakah ini hanya seseorang yang cemburu? Atau apakah ada yang lebih besar di balik semua ini? Beberapa hari setelah ancaman itu, Sarah dan Ardi melakukan pertemuan tertutup di sebuah tempat yang jauh dari keramaian. Mereka harus berbicara lebih lanjut tentang apa yang harus dilakukan. Selama pertemuan itu, ketegangan di antara mereka semakin terasa. Ada rasa cemas, tetapi juga ada rasa saling membutuhkan yang semakin kuat. Ardi, aku tak tahu apa yang harus aku lakukan. Semua ini semakin berat, dan aku takut aku sudah terlalu jauh, kata Sarah dengan suara yang hampir pecah. Ia menundukkan kepala, berusaha menahan air mata yang hampir keluar. Ardi duduk di depannya, menatapnya dengan mata yang penuh pengertian. Aku juga merasa seperti itu, Bu Sarah, jawabnya pelan. Tapi kita tidak bisa mundur sekarang. Apapun yang terjadi, kita harus hadapi ini bersama. Mereka berdua tahu bahwa mereka sudah melangkah ke dunia yang gelap. Namun, entah bagaimana, mereka saling membutuhkan satu sama lain untuk bertahan. Mereka tahu bahwa tak ada jalan mundur lagi. Semakin lama mereka bersama, semakin sulit untuk menghindari kenyataan bahwa perasaan mereka tidak bisa dibendung lagi. Namun, tekanan yang datang dari luar, terutama ancaman yang mereka terima, membuat mereka semakin terjebak dalam situasi yang tak terduga ini. Ketika Sarah menerima telepon dari seseorang yang mengaku sebagai orang yang mengancamnya, ia merasa takut. Kamu harus berhenti, atau aku akan memberitahu semuanya pada semua orang yang mengenalmu. Suara di telepon itu berkata dengan nada mengancam. Sarah merasa cemas dan bingung. Apa yang harus ia lakukan? Keputusannya untuk berbicara lebih lanjut dengan Ardi semakin mendalam. Apakah mereka akan menyerah pada tekanan ini, atau berjuang untuk mengungkap siapa yang berada di balik ancaman tersebut? Semua itu hanya akan terungkap jika mereka memiliki cukup keberanian untuk menghadapi kenyataan yang lebih keras lagi. Namun, satu hal yang pasti, dunia mereka kini sudah berubah selamanya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, seringkali ada garis tipis antara keputusan yang benar dan salah. Perasaan bisa mengaburkan penilaian kita, namun kita harus ingat bahwa setiap pilihan yang kita buat, terutama yang melibatkan hati, selalu membawa konsekuensi besar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar tentang pendapat kalian. Apakah kalian setuju dengan keputusan Sarah dan Ardi? Atau ada cara lain yang seharusnya mereka ambil? Kami sangat menantikan pendapat kalian. Tetap ikuti cerita ini, karena kisah mereka belum berakhir. Siapa yang akan bertahan? Siapa yang akan menyerah? Semua itu akan terungkap di episode berikutnya. Jangan sampai ketinggalan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Selamat datang di kisah yang penuh